Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas A3 2022 dengan mata kuliah Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia izin mengenai konsep dasar dan prosedur kebutuhan eliminasi fekal. Dan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Untuk anggota kelompok sendiri terdiri dari Mbak Nimas, Isna, Sekar, Amel, Fitriana, Fitri, Tania Aisyah, Maulidia, Nilam, dan Diska. Next. Baik, yang pertama yakni latar belakang. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan manusia untuk menjaga keseimbangan fisiologis dan psikologis agar tetap dapat hidup sehat. Salah satu macam dari kebutuhan dasar manusia yakni kebutuhan eliminasi fekal. Kebutuhan eliminasi fekal atau biasa disebut defekasi merupakan proses pengeluaran sisa-sisa makanan atau feses dari rektum menuju anus. Adapun gangguan kebutuhan eliminasi fekal, salah satunya itu dapat dipengaruhi oleh penurunan motilitas usus atau pergerakan otot-otot pada usus, serta penurunan proses penyerapan sari-sari makanan pada usus. Sebagai perawat, tentunya harus memahami dengan baik terkait etiologi serta patofisiologi dari sistem pencernaan serta faktor-faktor yang berhubungan dengan kasus yang ada untuk memastikan pemberian asuhan keperawatan yang sesuai serta mendukung kesehatan klien. Next. Rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan tadi, adapun rumusan masalah dalam makalah case-based learning ini antara lain yang pertama, bagaimana konsep dasar serta faktor-faktor yang berhubungan dengan eliminasi fekal, serta yang kedua, yakni bagaimana konsep asuhan keperawatan yang dapat diterapkan pada pasien dengan gangguan kebutuhan eliminasi fekal. Next. Adapun tujuan dalam makalah case-based learning ini adalah yang pertama untuk mengetahui terkait konsep dasar serta faktor-faktor yang berhubungan dengan eliminasi fekal, serta yang kedua yakni memahami konsep asuhan keperawatan yang sesuai serta dapat diterapkan pada pasien dengan kebutuhan eliminasi. Baik, yang selanjutnya yaitu definisi fekal. Menurut Tarwoto dan Wartonah tahun 2015, eliminasi merupakan proses pembuangan sisa-sisa metabolisme tubuh, baik melalui ginjal maupun gastrointestinal yang berupa fekal. Menurut Koziret al. tahun 2011, eliminasi fekal atau defekasi merupakan pengeluaran feses dari anus dan rektum. Defek juga biasa disebut dengan bowel movement atau pergerakan anus. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu proses defekasi. Proses defekasi ini diawali dengan buang air besar, merupakan proses pengeluaran atau pengeluaran sisa dan pencernaan anus. Saat buang air besar, ada dua jenis refleks yang terjadi, yaitu refleks buang air besar intrinsik dan yang kedua yaitu refleks buang air besar parasimpatis. Setiap hari, menurut Asmadi 2000 sekitar 750 cc kimus dari ileum masuk ke usus besar. Di usus besar, SIM mengalami penyerapan air, natrium, dan klorid. Penyerapan difasilitasi oleh gerakan peristaltik usus. Dari 750 cc SIM, sekitar 150 hingga 200 cc mengalami reabsorpsi. SIM ini menjadi bentuk feses. Selanjutnya adalah pada eliminasi fekal. Yang pertama adalah konstipasi atau bisa disebut dengan sembelit. Konstipasi ini merupakan suatu gejala, bukan suatu penyakit. Konstipasi yaitu adalah penurunan frekuensi defekasi yang diikuti oleh keluarnya feses yang lama, keras, dan kering. Lalu yang kedua adalah infeksi fekal. Infeksi fekal ini merupakan massa feses yang keras di lipatan rektum yang disebabkan oleh akumulasi dan retensi feses yang berlebihan. Lalu yang ketiga yaitu adalah diare. Diare merupakan keadaan di mana seorang individu mengalami atau beresiko sering mengalami pengeluaran feses dalam cair. Diare ini sering disertai dengan kejang usus, mungkin disertai oleh rasa mual maupun
baik selanjutnya itu inkontinensia fekal. Inkontinensia fekal adalah perubahan kebiasaan buang air besar dari pola normal yang ditandai dengan pengeluaran feses secara tidak sadar. Lalu ada perut kembung. Perut kembung ini adalah kondisi di mana penumpukan gas sehingga menyebabkan rasa tidak nyaman. Normalnya ketika sedang makan, minum ataupun menelan air liur akan ada udara yang ikut masuk ke dalam tubuh, khususnya pada sistem pencernaan atau gastrointestinal. Namun, ketika jumlah udara tersebut terlalu banyak, maka akan menimbulkan penumpukan gas dalam lambung sehingga menyebabkan kembung. Nah, kondisi ini sering membuat perut merasa tidak nyaman. Lalu ada hemoroid atau wasir. Ini adalah suatu kondisi pembengkakan atau pembesaran pada pembuluh darah yang ada di anus dan bagian akhir usus besar yaitu rektum. Kondisi ini dapat menyebabkan rasa mengganjal dan nyeri di area dubur dan keluar darah saat buang air. Hemoroid dapat terjadi akibat tingginya tekanan dari pembuluh darah rektum dan juga anus. Kondisi ini sering disebabkan oleh kebiasaan mengejan terlalu kuat saat buang air besar yang umumnya terjadi karena sembelit. Next. Lalu faktor yang mempengaruhi elim fekal yaitu ada umur, makanan, penggunaan cairan, aktivitas fisik, pengobatan, penyakit, nyeri, aspek psikologi, kebiasaan diri, kehamilan, dan pembedahan dan anestesi. Next. Kemudian masuk pada kasus, yaitu di sini terdapat sebuah kasus, Nyonya X berusia 40 tahun, datang ke poli dengan keluhan tidak dapat BAB selama seminggu terakhir. Pasien mengatakan selalu kesakitan ketika hendak buang air besar, sehingga perlu tenaga yang kuat dengan mengejan. Nyonya X mengatakan juga bahwa ketika feses yang dikeluarkannya sangat padat dan keras. Nyonya X merasa kembung dan nyeri di perut bagian bawah, sehingga aktivitas gerak pasien pun terganggu. Nyonya X juga mengatakan bahwa ia jarang minum air dan mengonsumsi makanan yang rendah serat. Lalu bagaimana saran keperawatan pada pasien tersebut? Next. Berdasarkan kasus tersebut, didapatkan data subjektif pasien berusia 40 tahun dengan keluhan tidak dapat BAB seminggu terakhir. Pasien mengatakan selalu kesakitan ketika hendak buang air besar. Pasien mengatakan saat BAB butuh mengejan. Pasien mengatakan feses yang dikeluarkan berupa padat dan keras. Pasien mengatakan jarang minum air dan mengkonsumsi makanan yang rendah serat. Untuk data objektifnya yaitu kondisi perut pasien saat ini tampak kembung dan nyeri di perut bagian bawah sehingga aktivitas gerak pasien pun terganggu. Lalu didapatkan diagnosis keperawatannya yaitu konstipasi berhubungan dengan ketidakcukupan asupan serat dan cairan dalam tubuh, ditandai dengan feses keras serta perlu mengejan saat buang air besar. Kemudian intervensinya, kita mendapatkan diagnosa keperawatan dengan data subjek. Pasien mengeluh tidak dapat BAB selama seminggu terakhir. Pasien mengatakan perlu mengejan karena sulit mengeluarkan feses, dan pasien mengatakan feses yang dikeluarkan padat dan keras. Dengan data objektifnya, perut pasien tampak kembung. Tujuan dan kriteria hasilnya, eliminasi fekal setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam. Maka konstipasi Nyonya X membaik dengan kriteria hasil kontrol pengeluaran feses meningkat, keluhan defekasi lama dan sulit menurun, mengejan saat defekasi menurun, distensi abdomen menurun, konsistensi feses membaik, dan frekuensi defekasi membaik. Kemudian intervensi keperawatannya dengan manajemen konstipasi, adanya observasi yaitu periksa tanda dan gejala konstipasi, periksa peregangan usus, karakteristik feses, identifikasi faktor resiko konstipasi, obatan, tirah baring, dan diet rendah serat, monitor tanda dan gejala ruptur usus dan atau peritonitis. Dengan terapeutiknya yaitu anjuran diet tinggi serat, lakukan massage abdomen, lakukan evakuasi feses secara normal jika perlu, berikan enema atau irigasi jika perlu. Next. Kemudian edukasinya, jelaskan etiologi, masalah, dan alasan tindakan, anjurkan peningkatan asupan cairan, jika tidak ada kontraindikasi, latih buang air besar secara teratur, ajarkan cara mengatasi konstipasi atau infeksi, dengan kolaborasinya yaitu konsultasi dengan tim medis tentang penurunan atau peningkatan frekuensi suara usus, kolaborasi penggunaan obat pencahar jika perlu. Next. Lalu untuk implementasinya yaitu memeriksa adanya konstipasi.
Dengan hasil konstipasi menurun, klien dapat BAB secara lancar. Lalu, memeriksa peradangan usus dan karakteristik feses. Dengan hasil, klien dapat mengeluarkan feses yang lunak. Lalu ada mengidentifikasi faktor risiko konstipasi, dengan hasil tidak ada konstipasi. Lalu memonitor tanda dan gejala ruptur usus dan atau peritonitis dengan hasil peristaltik usus meningkat. Next. Lalu pada evaluasi, subjeknya pasien mengatakan susah untuk BAB, pasien mengatakan sakit dan nyeri. Untuk data objektifnya tidak dapat BAB, kembung dan nyeri di bagian bawah perut. Lalu untuk asesmennya tujuan tercapai sebagian. Lalu pada plannya intervensi dilanjutkan. Next. Berdasarkan pemaparan dari teman-teman, dapat disimpulkan bahwa eliminasi fekal atau defekasi sendiri adalah proses pengeluaran feses dari anus dan rektum. Pengosongan usus dari sisa-sisa metabolisme tubuh dikeluarkan lewat anus dan rektum tersebut sangat penting untuk fungsi tubuh yang normal. Perubahan eliminasi fekal dapat menyebabkan masalah seperti konstipasi, fekal infection, hemoroid, dan lain-lain. Konstipasi sendiri adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan saat buang air besar dengan ditandai frekuensi buang air besar yang jarang, feses yang padat dan keras, dan perlu adanya mengejan untuk pengeluaran feses tersebut. Banyak sekali faktor-faktor penyebab, diantaranya kurang asupan serat dan cairan dalam makanan, kurangnya aktivitas fisik, dan penggunaan obat-obatan tertentu. Sekian dari kelompok 2. Bila ada kata-kata yang tidak ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.